Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Emi Puspita Dewi selaku dosen pembimbing dalam MK atau mata kuliah metodologi penelitian dakwah. Izinkan saya di sini akan memaparkan PowerPoint saya, manajemen konten dakwah dalam podcast Ngaji Cerdas di Spotify. Yang pertama itu ya latar belakang dakwah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, yang mana kehidupan umat Islam ini harus disertai dalam ilmu dakwah. Agar apa? Supaya kita bisa terarah dan merancang kehidupan kita di alam selanjutnya, yaitu dengan dakwah. Yang selanjutnya ya perkembangan teknologi. Itu lahirnya media dakwah baru yang bernama podcast. Nah, podcast ini biasa kita didengarkan itu di YouTube atau di sosial media lainnya. Selanjutnya podcast ialah podcast Ngaji Cerdas. Podcast Ngaji Cerdas ini menyampaikan pesan keislaman secara ringan dan relevan. Dan belum banyak penelitian yang mengulas manajemen dakwah di media podcast. Yang selanjutnya itu ialah rumusan masalah. 1. Bagaimana manajemen konten dakwah di podcast Ngaji Cerdas? Yang kedua, bagaimana pola penyampaian dakwah kepada pendengar milenial? Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan konten? Tujuan penelitian ialah mengetahui bentuk manajemen konten dakwah di Ngaji Cerdas. Selanjutnya ialah mendeskripsikan pola penyampaian kepada pendengar milenial dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat konten dakwah podcast. Kita lanjut selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. 1 ialah teoritis. Yang mana teoritis ini adalah menambah literatur akademik dakwah digital berbasis audio. Di mana zaman sekarang ini Ibu, dakwah itu bukan hanya di hadapan langsung kita mendengar secara langsung atau offline, juga dakwah bisa kita dengarkan di digital atau berbasis audio, dan sekarang juga bisa kita dengarkan di melalui podcast ini, ialah podcast Ngaji Cerdas. Dan yang kedua itu praktis bagi pengelola podcast, dai, lembaga dakwah, dan peneliti selanjutnya. Praktis ialah termasuk cara kita berdakwah itu tidak langsung dengan orang-orang yang kita tuju. Maksudnya kita tidak hanya bisa di dalam masjid atau di dalam musola atau di tempat-tempat umum lainnya. Juga kita bisa menggunakan podcast dai, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Tujuannya ini ialah supaya pendengar di kalangan milenial ini, atau seiringnya perubahan zaman, kita bisa mendengarkan dakwah tidak hanya melalui toa masjid atau tidak hanya mendengarkan lewat masjid, juga kita bisa mendengarkan lewat podcast ini. Nah, tinjauan pustakanya ialah ringkasan penelitian terkait podcast radiomu, influencer muslim, dan media YouTube. Terus fokus pada strategi manajemen konten dan pendekatan komunikasi. Dan selanjutnya ialah perbedaan utama media visual versus audio dan struktur tim pengelola. Kita lanjut ke kerangka teori. Yang pertama itu ialah teori manajemen dakwah, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua ialah teori komunikasi dakwah. Dan 3 itu teori media baru. Selanjutnya kita melangkah ke landasan teori. Nah, landasan teori ini ya pengertian manajemen dakwah, konten dakwah dalam podcast, pola penyampaian dakwah, dan karakteristik milenial. Nah, selanjutnya kita lanjut ke metodologi penelitian.
Yang pertama ialah jenis kualitatif deskriptif. Dan yang kedua metode analisis konten. Lokasi Palembang. Teknik observasi, dokumentasi, analisis konten. Analisis ialah reduksi, penyajian, dan verifikasi. Penutup ialah podcast sebagai media dakwah memiliki potensi besar bagi kalangan umat Islam. Juga bagi kita pendengarnya di kalangan milenial sekarang, kita lebih mudah mencerna media podcast ini sehingga kita bisa mendengarkan sambil melakukan aktivitas, bisa mendengarkan media podcast dakwah ini sambil melakukan hal-hal lain yang tidak hanya di masjid, kita duduk berdiam diri di dalam masjid. Juga penelitian ini memberi kontribusi dalam praktek manajemen dakwah digital yang relevan dan berdampak. Itu saja mungkin Ibu bagi kami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.